Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap stay at home. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran kimia. Nah, tentunya sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak kenalan terlebih dahulu bersama Bapak. Kenalan dengan Bapak, karena ini adalah hari pertama Bapak masuk di kelas ya, meskipun secara daring, dan akan selama 1 semester ke depan Bapak akan mengampu mata pelajaran kimia ini. Nah, sebelum itu kita kenalan. Nah, perkenalkan, nama Bapak Aras Hidayat. Bapak tinggalnya di Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, merupakan guru kimia kelas 10 Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, Bapak kuliah di Pontianak, lulusan S1 Pendidikan Kimia FKIP Universitas Tanjung Pura. Nah, kita sudah kenal ya sekilas. Kemudian tentunya hari ini kita akan belajar tentang kimia lebih jauh. Nah, kalau semester 1 anak-anak sudah belajar kimia tentang atom, materi, konfigurasi elektron, dan lain sebagainya. Nah, di semester ini anak-anak akan belajar tentang yang pertama adalah ikatan kimia. Nah, di ikatan kimia nanti ada berbagai macam jenis ikatan. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Setelah anak-anak belajar bab tentang ikatan kimia, selanjutnya kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon, yaitu tentang senyawa karbon, senyawa hidrokarbon, dan alkena. Kemudian selanjutnya, setelah kita belajar hidrokarbon, selanjutnya kita akan belajar tentang polimer, tentang definisi polimer, klasifikasi polimer, sifat dan kegunaan serta dampak penggunaan polimer itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang asam dan basa, berupa teori asam basa, sifat larutan, dan manfaat dari larutan asam dan basa itu sendiri. Nah, jadi cukup kompleks ya pelajaran kita untuk semester ini. Jadi diharapkan siswa-siswi tetap fokus dan mempersiapkan kuotanya untuk belajar selama 1 semester ini bersama Bapak. Oke, sudah siap belajar? Jika sudah siap, kita akan mulai dari sekarang. Oke. Nah, pelajaran kita di pertemuan pertama ini adalah tentang ikatan kimia. Nah, berhubung anak-anak ini adalah merupakan jurusan teknik komputer dan jaringan, tentunya tidak asing ya ketika mendengar motherboard yang berfungsi untuk meletakkan dan menjaga koordinasi komponen pada komputer seperti prosesor, RAM, hard disk, cooling fan, ataupun komponen lainnya. Nah, tentunya anak-anak juga tahu bahwa komponen komputer tersebut itu memiliki kandungan logam. Seperti prosesor, itu punya kandungan logam besi dan emas. Kemudian hard disk itu punya kandungan logam aluminium dan tembaga. Nah, penggunaan logam aluminium, tembaga, dan logam lain sebagai bahan untuk pembuat komponen komputer itu karena logam-logam punya sifat yang keras dan kuat. Nah, sifat-sifat logam ini itu diakibatkan oleh adanya ikatan logam yang terjadi antara atom-atom logam dalam unsur logam. Misalnya, ikatan logam antara atom besi dengan atom besi lainnya yang terdapat dalam logam besi. Ikatan antar atom dalam suatu unsur atau senyawa ini disebut dengan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itulah yang akan kita pelajari hari ini. Pertemuan pertama, apa itu ikatan kimia? Nah, mungkin tadi sekilas Bapak sudah menjelaskan sedikit ya
mengenai ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini terdiri dari dua kata ya, ikatan dan kimia. Nah, ikatan itu seperti halnya kita sebagai manusia juga punya ikatan, seperti ikatan keluarga, ikatan darah, ikatan pernikahan, persaudaraan dan sebagainya. Nah, kalau kita di dalam belajar kimia ini, maka kita akan belajar ke dalam hal-hal terkecil seperti itu. Jadi ikatan kimia itu apa sih sebenarnya, Pak? Nah, ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom dalam suatu unsur atau suatu senyawa. Nah, maksudnya gimana sih, Pak? Oke, kita contohkan ya. Ini ada satu atom yang berwarna oranye di sebelah kiri. Satu atom kemudian melihat atau ketemu sama satu atom lainnya. Nah, kemudian kedua atom tersebut berikatan. Nah, ada ikatan putih di situ. Nah, itu adalah ikatan antar atom dalam suatu unsur atau suatu senyawa. Nah, itu yang dinamakan dengan ikatan kimia. Simpelnya seperti itu ya, anak-anak. Oke, sampai sini paham ya? Ikatan kimia. Kita lanjut. Kemudian, setelah kita paham apa itu definisi ikatan kimia, lalu bagaimana prinsip dari ikatan kimia itu sendiri? Maksudnya apa? Apa sih yang menjadikan dasar ikatan kimia itu ada gitu? Kenapa sih harus berikatan gitu? Nah, sebenarnya simple. Seperti halnya kita manusia yang ingin menjalin ikatan dan kerjasama dengan manusia lain dalam bentuk ikatan misalnya kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, pertemanan maupun ikatan lainnya. Nah, tujuan manusia itu menjalin ikatan adalah untuk kehidupannya lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Begitu juga dengan atom. Meskipun atom bukan makhluk hidup, atom juga memiliki kecenderungan seperti manusia, yaitu atom ingin stabil dengan cara mengadakan kerjasama dengan atom lain. Artinya, tujuan dari ikatan kimia itu adalah untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi sama ya sebenarnya atom dengan manusia itu prinsipnya hampir sama. Kalau dalam konteks ikatan kimia seperti itu. Lanjut ya. Kemudian bagaimana caranya mencapai kestabilan? Nah, ketika tadi kita bicara tentang prinsip ikatan kimia adalah untuk mencapai kestabilan. Kemudian bagaimana caranya si atom tersebut mencapai kestabilan? Oke, next slide. Nah, caranya adalah dengan cara menyesuaikan dengan konfigurasi elektron gas mulia. Oke, tahan dulu. Pertanyaannya adalah, kenapa gas mulia, Pak? Kenapa enggak gas-gas yang lain? Jadi gini anak-anak. Unsur-unsur golongan 8A itu disebut dengan unsur golongan gas mulia. Nah, kenapa unsur gas mulia? Gas mulia ini bersifat stabil dan sulit untuk bereaksi dengan unsur lain. Kenapa dia sulit untuk bereaksi? Karena dia punya konfigurasi elektron yang stabil. Nah, kemudian konfigurasi elektron yang stabil itu dapat dilihat dari tabel yang kita sama-sama lihat. Terlihat bahwa gas mulia itu memiliki elektron pada kulit terluar atau elektron valensi itu sebanyak 8. Mulai dari neon Ne ya, kemudian argon Ar, kemudian krypton Kr, kemudian xenon Xe, kemudian radon itu 8. Kecuali He atau helium yang memiliki elektron valensi 2. Nah, maksudnya itu seperti apa? Oke. Nah, itu dinamakan dengan kaidah duplet dan kaidah oktet. Untuk kaidah duplet itu elektron valensinya 2. Sedangkan untuk kaidah oktet itu elektron valensinya adalah 8. Nah, jadi anak-anak, struktur oktet maupun duplet inilah yang disebut dengan susunan atau struktur elektron stabil.
yang menjadi penyebab gas mulia itu bersifat stabil. Nah, jika gas mulia stabil dengan elektron valensi 2 ataupun 8, lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang lain? Nah, jadi unsur-unsur yang lain itu punya kecenderungan untuk membentuk konfigurasi elektron gas mulia. Lalu, bagaimana caranya untuk unsur-unsur selain gas mulia tadi mencapai aturan oktet ataupun kaidah duplet? Bagaimana Pak caranya? Nah, caranya dengan cara melepaskan elektron valensi, atau dengan cara menangkap atau menerima elektron valensi, ataupun menggunakan pasangan elektron bersama. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang hal ini. Nah, jadi konsepnya adalah untuk mencapai suatu kestabilan, untuk mencapai kaidah oktet maupun duplet, yaitu dengan cara elektron yang ada itu bisa dilepaskan ataupun diterima atau bahkan digunakan bersama-sama. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Oke, hari ini selanjutnya kita akan belajar tentang struktur Lewis. Nah, kenapa kita harus belajar tentang struktur Lewis? Apa itu struktur Lewis? Struktur Lewis itu merupakan suatu metode sederhana untuk menggambarkan jumlah elektron valensi suatu atom. Kenapa kita harus gambarkan, Pak? Digambarkan agar nanti kita akan lebih mudah menjelaskan dan lebih mudah memahami bagaimana suatu unsur, suatu atom berikatan satu sama lain. Nah, jadi ada namanya ilustrasi seperti itu. Lalu seperti apa itu struktur Lewisnya? Oke, kita belajar dulu ya. Kita contohkan dari unsur yang namanya natrium. Nah, anak-anak, natrium itu punya nomor atom 11. Maka dituliskan 11 Na. Kemudian selanjutnya kita tulis konfigurasi elektronnya. Kita tulis 2, 8, 1. Nah, dari sini kelihatan ya konfigurasi elektron dan elektron valensi terluar. Berapa elektron valensi terluarnya? 1 ya. Ya, tepat sekali, 1. Maka elektron valensinya adalah 1. Lalu untuk penulisan struktur Lewisnya seperti apa? Kita tulisnya seperti ini. Jadi natrium ada sedikit ada titik ya, satu titik karena elektron valensinya 1. Oke, dan Bapak kasih contoh yang lain. Nah, kalau natrium itu tadi 1. Kalau Cl, kenapa elektron valensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Oh, ini salah ini. Harusnya 7 ya. Elektron valensinya 7. Kenapa harus 7? Karena di Cl itu punya nomor atom sebanyak 17. Nah, anak-anak bisa hitung 17. Jadi 2, 8, 7. Nah, ada 7 ya. Kemudian 7 elektron tadi kita letakkan di setiap sisi yang ada di Cl-nya. Seperti itu. Lanjut, kemudian He atau helium. Helium nomor atomnya 2, maka langsung ditulis 2 titik seperti itu. Selanjutnya neon. Nah, neon ini punya nomor atom 10. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2,8. Maka ada 8 dot atau titik pada di sekeliling neon seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang dapat kita pelajari hari ini. Nah, silakan kalau yang kurang jelas ajukan pertanyaan di WhatsApp seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentunya ada sedikit tugas ya. Tugas pertama ya dari Bapak untuk siswa-siswi agar lebih paham lagi tentang ikatan kimia dan materi-materi selanjutnya agar lebih siap. Seperti itu. Oke, tugasnya silakan dibaca, kemudian dikerjakan di kertas atau di buku kimianya, di buku catatan aja nggak apa-apa. Nah,
buatlah struktur Lewis untuk unsur di bawah ini: Mg, Si, Ar, K, Ca, dan Ar. Magnesium, silikon, argon, kalium, kalsium, dan aluminium. Nah, silakan dikumpulkan, dikerjakan, dan dikumpulkan. Bapak tunggu. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.